Karena saya takut jangan sampai ada san lagi yang lain yang seperti saya punya anak. Anak saya ini sudah jadi korban, Pak. Ini korban anak saya ini. Orang muda, ini generasi. Tapi dibuat mentalnya, mati langka saya punya anak ini. Jadi dia harus keluar dari keluarga, dia membenci keluarga, dia harus keluar dari rumah. Sekarang dia hidup luntang-lantung saja. Dibandingkan dengan rakyat yang diam-diam diambil menjadi intoleran dan radikal oleh kelompok intoleran yang mengatasnamakan agama di Kabupaten Suja. Korban kau punya anak sendiri. Jadi saya minta kepada semua kita yang dengar ini, tolong waspada, karena ada oknum-oknum tertentu yang datang dengan diam-diam menggantikan nama anak dari nama Katolik menjadi nama Islam tanpa sepengetahuan orang tua. Kalau menurut kami, hari ini kami sudah sekuat tenaga kami untuk membongkar apa yang ada di dalam pikiran kami, di dalam hati kami, untuk kebaikan seluruh rakyat Sika. Jadi, untuk Pak Polisi atau KDPR, kalau memang mereka merespon, ya kami bersyukur. Berarti bahwa mereka masih mau mendengar suara kami hari ini. Tapi kalaupun mereka tidak mau mendengar, itu tidak apa-apa, itu hak pribadi masing-masing. Tapi kami sekeluarga, kami harus meneriakan dan kami harus menyatakan kepada semua orang bahwa ajaran yang diberikan kepada anak kami itu ajaran yang tidak benar. Dan itu perlu kita bongkar dan perlu kita usut sampai tuntas. Dan hari ini kami sudah minta bahwa di DPR kami sudah minta harus mencari tahu dan harus usut secara sampai tuntas di belakang San itu siapa sesungguhnya. Di belakang San yang mengajarkan anak saya harus mati, dia tidak takut mati syahid, dia akan mati syahid. Terus dia tidak lagi pikir tentang kehidupan, dia pikir di akhirat nanti masuk surga atau neraka. Itu yang saya minta di DPR, kita mencari tahu siapa di belakang San ini yang mengajarkan anak saya tentang apa yang dia bicara kepada keluarga ini. Jadi itu yang kami harapkan. Jadi saya tadi sudah omong di DPR, kami sekeluarga, kami bertiga kami sudah omong bahwa mari kita, ini bukan urusan keluarga atau bukan masalah keluarga, tapi ini masalah umum. Karena menyangkut nasib masa depan dan generasi ke depan. Itu kami tadi. Jadi kami hanya minta kepada Ketua DPR, kepada Kapolres, supaya usut tuntas persoalan yang anak saya hadapi ini. Anak saya itu dalam keadaan baik. Tahun 2020 itu, anak saya ini tiba-tiba dia datang ke rumah, dia mengatakan bahwa di dalam salib itu ada jin, ada setan, terus barang-barang kudus itu tidak boleh gunakan, yang perempuan ini harus pakai jilbab, harus untuk menutupi aura. Itu dia punya pernyataan pertama. Setelah itu, kita ambil, kita bawa ke kampung di Bejawa. Di sana saya tanya, mengapa San harus berubah? Sampai sekarang ini San berubah. Saya tanya, di dalam pikiran San sekarang itu apa? Dia bilang, Mama, saya pasti umur pendek. Itu pernyataan dia. Saya pasti umur pendek. Karena di dalam pikiran saya ini tidak lagi berpikir tentang kehidupan. Yang saya pikir sekarang ini, bagaimana saya di akhirat nanti, masuk surga atau neraka. Itu pernyataan anak saya. Saya sebagai orang tua, saya bingung. Saya bilang, bagaimana pernyataan engkau seorang muda, umur baru 19 tahun, bukan berpikir tentang kehidupan, malah berpikir tentang kematian, masuk surga atau neraka. Itu siapa yang mengajarkan engkau?
Kau dapat dari mana ilmu itu? Terus dia juga mengatakan bahwa mama, saya ini mereka sudah kasih bersih saya. Siapa yang kasih bersih? Abdul Rahman. Dia sebut nama Abdul Rahman. Bersihnya bagaimana? Ini mama, mereka suruh saya tekan di sini. Begitu suruh saya tekan, saya muntah. Begitu saya muntah, mereka pegang saya di ini kiri kanan begini. Setelah itu saya kuat kembali, terus mereka suruh saya tekan di ulu hati ini, saya muntah lagi. Setelah saya muntah, itu saya tidak bisa berdaya lagi, akhirnya tidak tahu lagi bagaimana, tiba-tiba saya kuat kembali. Itu pernyataan dari dia. Maka itu yang dinamakan ruqyah. Ruqyah itu kan cuci, mengeluarkan semua kotoran-kotoran. Bagaimana anak saya dalam keadaan sehat jasmani rohani, Pak Abdul Rahman meruqyah anak saya. Kira-kira tujuannya untuk apa meruqyah anak saya itu? Apakah syarat untuk masuk agama Islam harus ruqyah dulu atau bagaimana? Tapi setelah saya tanya, saya punya teman-teman, saya ini kan orang Islam banyak berteman dengan saya, kami harmonis saja, baik-baik saja dengan agama Islam. Saya tanya, saya bilang teman, kalau mau masuk agama Islam itu harus ruqyah, kah harus cuci-cuci, suruh muntah-muntah? Dia bilang tidak, kami tidak seperti itu. Setelah itu kami mendapat akta pergantian nama. Pergantian nama itu dari Yohanes San Salvador Lado Gili menggantikan nama Muhammad Iksan Hidayat. Jadi benar-benar menghilangkan jejak, menghilangkan garis keturunan dari kami, keluarga kami. Ini kira-kira maksud apa? Saya sampai mengambil contoh. Saya punya dosen itu ada yang dari Katolik masuk Islam, tapi tetap dia nama Daniel. Terus kenapa kau ini orang ganti nama kau sampai tidak ada nama lagi orang tua? Terus saya tanya dia, sekarang kalau kau sudah ganti nama, siapa yang menjadi orang tua engkau? Di situ dia diam. Dia sering datang ke rumah, dia ada minta uang, minta sesuatu di kakaknya, minta di saya. Sebagai mama, saya harus peduli dengan anak saya, walaupun di sana dia hidupnya lunta-lantu di jalan, Pak. Saya hanya mau meminta pertanggungjawaban dari mereka yang mengislamkan anak saya dan membuat anak saya menggantikan nama anak saya itu. Saya mau minta, karena anak saya ini sekarang bingung, Pak. Bagaimana kita secara budaya, Pak juga pasti mengalami hal yang sama. Secara budaya, untuk memproses, untuk mendapatkan sebuah nama, itu butuh proses. Dan itu butuh kumpulan keluarga. Kita harus makan bersama untuk mendapatkan nama ini. Itu di dalam keluarga. Di gereja, di sana kita agama Katolik, bagaimana kita untuk mendapatkan nama itu? Kita harus ada pembinaan dari ini, bertahap-tahap, sampai dengan terakhir permandian. Itu di gereja. Tapi bagaimana orang-orang yang saya sebut ini, mereka dengan mudah untuk menghapus semua nama itu yang kami lewat proses itu, baik secara keluarga maupun secara gereja. Bagaimana dia dengan cepat atau dengan seenaknya menggantikan nama itu? Itu kami tidak terima. Dan maksud apa dia menggantikan nama keluarga saya untuk menghapus semua keturunan, garis keturunan orang tua itu? Itu maksud apa? Makanya saya minta dari Kapolres Sika, dari DPR, saya minta kita harus utus tuntas siapa yang ada di belakang anak saya ini. Kita harus usut siapa yang ada di belakang anak saya. Karena saya melihat bahwa mereka secara sangat sistematis. Karena saya takut jangan sampai ada san lagi yang lain yang seperti saya punya anak. Anak saya ini sudah jadi korban, Pak. Ini korban anak saya ini. Orang muda, ini generasi. Tapi dibuat mentalnya, mati langka saya punya anak ini. Jadi dia harus keluar dari keluarga, dia membenci keluarga, dia harus keluar dari rumah. Sekarang dia hidup luntang-lantung saja. Jadi saya hanya minta kepada semua orang, terlepas dari mereka hari ini kami teriak, terlepas dari mereka mau terima atau mau dengar, mau apa, yang penting bahwa kami sudah bersuara. Kami satu keluarga sudah membuka ruang kepada siapa saja
Mungkin selama ini kita tertutup, tapi kami keluarga sudah membuka ruang. Sehingga di Kabupaten Sika ini kita harus pastikan bahwa tidak boleh ada namanya intoleran dan radikalisme. Karena anak saya sudah bukti. Ketika kami melihat gejala-gejala anak saya ini, pernyataan-pernyataan dia, itu yang seperti yang sekarang terjadi ini, yang bom di mana-mana itu.